Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita seperti biasa kita akan kembali berinvestasi di salah satu platform yang bernama Uang Niamen. Ini adalah platform P2P lending. Dan nanti kalau misal sempat, aku juga seperti biasa akan merespon beberapa komentar yang masuk seputar P2P lending ataupun hal-hal terkait lainnya. Nah, kalau untuk saat ini, kalau kamu lihat kita ke bagian order di sini, saat ini aku memiliki total aset sebanyak 12 juta rupiah. Dan di sini aku akan menambah posisiku lagi 1 juta lagi. Dan ini aku akan masukin secara berkala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti setiap pendanaannya cair, aku bisa review ke teman-teman dan aku bisa infoin ke teman-teman apakah platform ini masih layak untuk mendanai, masih memberikan return atau enggak ya kan? Maka dari itu aku masuknya lumayan berkala. Kalau kamu lihat nih beberapa saat yang lalu aku baru masuk dan ini aku bakal masuk lagi ya kan? Ya udah, kita tinggal seperti biasa kita tinggal klik ke bagian home di sini. Kemudian seperti biasa aku bakal ambil yang tenornya paling panjang. Kenapa aku ambil tenor paling panjang? Ini karena salah satu alasannya adalah supaya mendapatkan bunga yang maksimal. Nah, kamu juga boleh ikutin metodeku ini, tapi pastikan kalau misalnya kamu pengen ambil tenor yang paling panjang seperti ini, pastikan kamu hanya menggunakan uang dingin dan jangan gunakan uang yang kamu bakal butuhkan dalam beberapa saat ke depan. Yaudah, di sini kita tinggal pencet land aja. Seperti biasa aku bakal pencet land now dan aku akan masukin hanya 1 juta rupiah. Kalau udah, di sini aku bakal atur menjadi auto withdraw aja supaya nanti dananya langsung dicairin. Kemudian aku pencet confirm di sini. Berikutnya kalau misalnya ada kupon, kamu boleh pakai kupon. Setelah itu aku pencet land now di sini. Nah, kalau udah aku tinggal pilih bayar menggunakan BCA dan seperti biasa aku akan transfer secara manual ya kan. Nah, seperti biasa aku akan transfer menggunakan Cbank aja. Di sini aku langsung masukin nomor virtual account BCA. Kamu tinggal transfer bank lain kemudian BCA virtual account. Kemudian kamu tinggal masukin angkanya di sini lalu kamu pencet OK. Nah, kalau udah seperti ini, kamu tinggal masukin jumlahnya. Pastikan jumlahnya sama dengan yang di request oleh aplikasi Uangmi. Jangan sampai berbeda, nanti takutnya nggak kedetect ya kan. Nah, kalau udah aku tinggal masukin password seperti biasa, payment submitted. Kalau misalnya kita ke notifikasi saat ini, langsung ada notifikasi seperti ini. Pendanaan sukses. Selamat, Anda berhasil mendanai pesanan pendanaan sebesar 1 juta selama 6 bulan. Kalau kita klik ke aplikasi Uangmi-nya, kita pencet ke bagian order di sini. Nah, kamu bisa lihat sekarang total nilai asetku adalah sebanyak 13 juta rupiah. Jadi begitu ya kan, cara mendanai di Uangmi. Dan sebelum merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman, aku juga bakal ambil bonus referralku. Di sini kalau misalnya kamu pengen ambil bonus referral, kamu tinggal ke homepage lalu kamu pencet invite di sini. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini aku memiliki bonus balance sebanyak 451.000, ya udah aku tinggal pencet withdraw di sini. Kemudian di sini aku tinggal pencet to withdraw cash ya kan. Nah, di sini withdraw start, it's expected to arrive within 1 sampai 3 working days. Please pay attention. Nah, kalau udah, biasanya kamu hanya perlu menunggu berapa saat, nanti pasti uangnya bakal ditransfer masuk. Biasanya 5 sampai 10 menit dan masuk. Cuman yang dijanjikan itu 1 sampai 2 hari. Jadi pastikan teman-teman sabar aja. Nanti mungkin di akhir video aku bakal coba cek lagi apakah dananya udah masuk atau belum nih. Nah, jadi gitu ya men, cara berinvestasi di Uangmi dan cara memanfaatkan bonus referral dari Uangmi. Berikutnya aku akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Tigor Tumanggor, Bang, rekomendasi P2P yang sangat rekomendasi apa ya Bang? Nah, kalau misal untuk saat ini, yang aku pribadi sebenarnya punya pengalaman yang baik dalam mendanai adalah P2P lending konsumtif ya men. Karena dari semua jenis P2P, kalau misalnya ngelihat dari portofolioku di masa lalu, aku paling banyak itu menghasilkan uang dari P2P lending konsumtif. P2P lending konsumtif itu apa aja? Contohnya asetku, Uangmi, Easy Cash, Rupiah Cepat, itu semua adalah P2P lending konsumtif. Dulu juga ada Cashwagon. Nah, dari sana aku menghasilkan uang paling banyak ya men, dari P2P lending seperti itu. Tapi aku cukup yakin di luar sana lumayan banyak teman-teman yang punya prinsip investasi. Mungkin kamu yang ingin investasi syariah, atau misalnya kamu against pinjaman yang bersifat konsumtif, sehingga kamu nggak mau mendanai di P2P lending konsumtif. Nah, nggak apa-apa, itu wajar banget. Aku pribadi juga aku nggak taruh semua portofolioku di sana ya, men. Biasanya aku menggunakan platform-platform seperti itu hanya sebagai diversifikasi dari portofolioku secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ditanya rekomendasi P2P lending yang sangat rekomendasi, menurut aku kamu boleh menggunakan P2P lending konsumtif. Namun untuk saat ini yang lumayan oke hanya tinggal Easy Cash dan Uangmi ya kan. Kalau Rupiah Cepat aku kurang suka karena dibalikinnya itu berkala, nggak di akhir tenor langsung dibalikin semuanya. P2P lending produktif juga ada beberapa yang bagus, tapi kalau selama ini yang aku lumayan paling banyak menghasilkan itu dari yang namanya Coinworks ya kan. Untuk cara investasinya, kamu boleh cek playlist Coinworks yang ada di channel ini. Semoga bantu ya buat Kak Tigor Tumanggor. Nah, berikutnya ini sebenarnya dua komen yang mirip dari Kak Kay. Hati-hati, P2P lending sekarang banyak bermasalah, banyak kasus galbay sama kredit macet. Intinya P2P sekarang udah nggak menarik lagi, keuntungannya sama sangat beresiko tinggi. Kemudian dari pemakan nasi juga hati-hati Bang, tingkat gagal bayar tinggi.
Nah, jadi benar banget ya, kalau misal kamu compare dengan masa lalu, sebenarnya di masa lalu prospek P2P itu sangat oke banget. Cuman tak kenapa belakangan ini P2P menurut aku udah masa sunset ya. Kalau misal di zaman-zaman itu, zaman-zaman aku awal mendanai, P2P lending itu bahkan returnnya P2P lending konsumtif bisa lebih dari 20% dan secara track record nggak pernah ada yang gagal bayar. Semua lender berhasil mendapatkan uangnya kembali 100%. Tapi di masa-masa sekarang udah dikenakan pajak, terus juga returnnya udah nggak semenarik dulu, terus resikonya juga makin tinggi. Maka dari itu P2P lending sebenarnya di zaman sekarang udah masa-masa sunset dan menurut aku udah nggak seoke dulu lagi. Dan ini bener banget, lumayan banyak kasus yang gagal bayar, juga ada beberapa channel yang bahkan membahas cara untuk melakukan gagal bayar. Cuma aku nggak akan bahas lebih dalam ke sana, karena kalau misalnya channel ini, aku lebih fokus ke arah investornya ya men, atau dari sisi perspektif lender atau investor ya men. Nah, kalau misal kamu pengen cek gimana cara ngecek gagal bayar tinggi atau enggak, sebenarnya kamu bisa langsung ke website OJK, kamu ke bagian statistik di sini, kemudian kamu tinggal download sheet yang ini ya men, statistik fintech. Nah, di sini aku udah download statistik fintech, kemudian di sini kan ada banyak informasinya. Statistik layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan biasanya dia setiap bulan bakal rilis, kamu bisa langsung buka yang paling baru. Di sini kebetulan yang paling barunya adalah April. Nih kamu bisa lihat paling barunya April 2023, maka dari itu aku download yang ini. Nah, kalau misalnya kita klik ke bagian 4 di sini kamu bisa lihat tabel kinerja keuangan penyelenggara fintech lending ya, men. Nah, kemudian di sini setiap bulannya bakal diupdate kira-kira TKB 90-nya di angka berapa. Dan ini adalah rata-rata dari semua P2P lending. Nih kamu bisa lihat TKB-nya untuk di beberapa bulan terakhir, kita lihat dari Januari aja. Nih kamu bisa lihat Januari 97.25%, kemudian Februari meningkat 97.31%, kemudian Maret menurun lagi menjadi 97.19, dan pada akhirnya di bulan April sedikit mengalami penurunan lagi, yaitu 97,18 dengan tingkat one prestasi atau TWP 90-nya di angka 2,82%. Nah, jadi kalau misalnya statement kamu ini bener banget ya. Kalau misalnya tingkat one prestasi belakangan ini sedikit lebih tinggi dari biasanya. Angka ini adalah angka yang udah di average dari seluruh P2P lending yang ada ya men. Maka dari itu kalau misalnya kamu pengen berinvestasi P2P lending, pastikan kamu investasi secara hati-hati dan sebisa mungkin lakukan seperti aku yang namanya diversifikasi. Jangan sampai kamu cemplungin semua dana kamu dalam satu platform. Ini juga sekaligus merespon komentar dari salah satu teman kita, Kak Semua, kalau masih dananya di bawah 50 juta, oke lah P2P lending. Tapi kalau udah ratusan juta, malas ambil resiko, saranku deposito BPR atau reksadana pasar uang. Nah, aku juga lumayan setuju di statement ini. Menurut aku pribadi, kalau misalnya dananya masih belum terlalu besar, nah itu kamu masih mau taruh di satu P2P, itu masih nggak apa-apa ya, men. Cuma kalau misalnya dananya udah lumayan besar, aku pribadi kalau misalnya danaku masih di bawah 100 juta, mungkin aku nggak bakal ribet-ribet untuk melakukan diversifikasi. Tapi kalau misalnya kamu udah mulai mengelola dananya ratusan juta, kamu mulai mengelola dana miliaran, aku pribadi di skala segitu, aku akan mulai melakukan diversifikasi. Karena kalau misalnya dananya terlalu kecil, kamu diversifikasi juga nantinya nggak bakal efektif dan juga bakal meribetin kamu ya men. Kalau misalnya dana kamu udah gede, itu kamu lebih perlu untuk melakukan diversifikasi. Dan di sini sebenarnya saran ini juga kamu boleh ikuti, kamu boleh sesuaikan dengan trik investasi atau strategi investasi kamu. Kalau misalnya kamu tipe orang yang pengen investasi aman-aman aja, ya kamu boleh menggunakan reksadana pasar uang. Kalau misalnya kamu investasi di P2P lending konsumtif, seperti yang tadi aku saranin, contohnya seperti EasyCash ataupun UangMe, ini otomatis ini merupakan investasi yang tinggi resiko, jadi kamu harus siap menghadapi resikonya. Aku ngerti banget profil resiko setiap orang berbeda, jadi ada kemungkinan ada sebagian orang yang kalau misalnya investasi di platform yang tinggi resiko seperti ini, mungkin dia malamnya tidurnya nggak nyenyak ya kan. Kalau misalnya kamu tidurnya udah nggak nyenyak, itu artinya profil resiko kamu nggak cocok. Sebaiknya kamu cari instrumen yang bisa lebih aman dan juga lebih bikin kamu tenang. Karena pada akhirnya pikiran yang tenang, pikiran yang damai, itu harga yang sangat mahal ya men. Kalau misalnya kamu mengorbankan ketenangan pikiranmu hanya untuk return yang nggak seberapa bedanya, menurut aku itu kurang worth it. Pada akhirnya nanti bisa mengganggu produktivitas kamu, malah kemampuan kamu menghasilkan uang malah berkurang. Maka dari itu yang namanya kamu berinvestasi, kamu harus sesuaikan dengan profil resiko kamu. Aku pribadi juga gitu ya men. Pasti aku sesuaikan dengan profil resiko aku. Kenapa aku nggak taruh banyak di instrumen yang sifatnya tinggi resiko? Ya salah satunya karena aku tahu profil resikoku semana, aku tahu kira-kira aku bisa tidur nyenyak dengan alokasi portofolio seperti apa. Nah, jadi gitu ya men, strategi investasiku. Kalau misal kamu pengen menggunakan uang mini, menurut aku pribadi
pribadi, kamu masih boleh gunakan. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya kamu boleh tunggu nanti hasil investasiku, aku bakal review di channel ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi kamu-kamu yang baru mampir, baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi, supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!